Jangan lupa saudara berbagi gift ya. Saudari lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa menerbangkan gift. Saudara bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Jikalau kalian semua terberkati lewat pelayanan ini. Ya, Bapak Ibu saudara juga bisa repost. Saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok. Saudara juga bisa subscribe di YouTube. Tontonlah pembelajaran-pembelajaran firman Tuhannya setiap harinya dalam hidup saudara. Terima kasih ya, saudara juga bisa berkomentar dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudari, izinkanlah saya fokus untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah kita duduk di bandara yang ramai dalam kehidupan kita semua? Melihat orang-orang itu berlarian mengejar penerbangan mereka. Ya, kita lihat juga di stasiun orang berlomba-lomba untuk masuk naik kereta, Bapak Ibu saudari. Di tol begitu banyak orang-orang yang bekerja dari rumah mereka ke tempat pekerjaan mereka. Begitu banyak kendaraan, begitu banyak manusia ya di dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian saudara, entah itu di dalam mobil, entah itu di dalam bandara, entah itu di dalam stasiun. Saudara-saudari ini kasih Tuhan, tiba-tiba kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya saya ini mau kemana sih? Atau mungkin di tengah-tengah perayaan keberhasilan kalian semua. Ketika semua orang bersorak-sorak, ada bisikan kecil di hati. Apakah ini saja kehidupan ini? Apakah begini saja hidup ini? Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Satu ketika seorang wanita muda bercerita kepada seorang pendeta beberapa waktu yang lalu. Dia baru saja membeli rumah impiannya setelah 10 tahun bekerja keras. Ruang tamu yang luas, dapur yang minimalis, taman kecil yang asri. Dan ketika dia ada di malam pertama di rumah barunya, dia duduk sendiri di lantai kayu yang masih berbau baru itu. Tiba-tiba air matanya mengalir. Dia mengatakan, ini bukan yang saya cari, bisik hatinya. Rumah ini kosong. Saya masih merasa seperti tamu di hidup sendiri. Ya, dia curhat sama Bapak Pendeta. Saudara, itulah paradoks manusia modern. Kita membangun istana di dalam setiap hidup kita semua, tetapi hidup kita seperti gelandangan. Kita punya banyak tempat tinggal, tetapi tidak memiliki ya home. Kita tidak memiliki home yang sejati dalam hidup kita semua. Kita punya GPS yang menunjukkan setiap jalan, tetapi jiwa kita tersesat akan setiap pencarian makna dalam setiap hidup ini. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita ya untuk kembali ke dalam perjalanan pulang. Bukan dengan pesawat, bukan dengan kereta, bukan dengan mobil, tetapi dengan 3 kata sederhana dari seorang anak yang hilang, aku akan pulang. Bapak Ibu saudari, izinkanlah saya bercerita tentang seorang yang bernama Pak Simon. Setiap hari selama 40 tahun dia berjalan di jalan yang sama. Dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. 6 pagi dia jalan, jam 18.30 dia pulang. Saudara, dia tahu setiap lubang yang berada di jalan itu. Ketika dia pergi ke kantor atau dari kantor ke rumahnya. Setiap pohon yang berganti daun dia tahu. Bahkan setiap lampu merah yang berkedip dia tahu. Satu hari saudara terjadi kecelakaan. Jalan biasa yang dilalui ditutup Bapak Ibu saudari. Dan Pak Simon ini harus memutar melalui jalan yang lain. Lalu kemudian di satu tikungan matanya melihat sesuatu yang membuatnya saudara yang dikasih oleh Tuhan tersadar dalam setiap kehidupannya. Ada sebuah rumah tua dengan pagar yang berwarna biru. Ternyata itu rumah masa kecilnya. Jadi selama 40 tahun ia melewati jalan yang paralel yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah masa kecilnya. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah kisah kita semua. Kita telah melewati jalan pulang setiap hari, tetapi tidak pernah mau belok ke sana. Saudara tidak pernah mau membelokkan setiap hati jiwamu ke jalan pulangmu. Kita sibuk dengan jalan tol karir kita semua. Kita sibuk dengan jalan besar pencapaian kita. Kita sibuk dengan jalan kecil hubungan-hubungan sosial kita.
tetapi ada jalan setapak yang kita lewatkan, yaitu jalan menuju kepada Bapa. Yesus berkata, akulah jalan. Dia bukan sekedar peta, tetapi dia sendiri berkata, akulah jalan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini dia berdiri di persimpangan hidup kita semua. Dia menunjuk ke arah yang terlupakan bagi setiap saudara dan saya. Ulanglah, ulanglah, kembalilah dalam hadiratnya, dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudari belajar satu tema dalam setiap hidup kita semua, yaitu pulang kepada Bapa dan temukanlah tempat yang selayaknya bagi jiwamu. Pulanglah kepada Bapa dan temukanlah tempat yang selayaknya bagi jiwamu. Jiwamu itu tidak bisa diisi dengan hanya bekerja, mencari uang, mencari nafkah dan lain sebagainya. Jiwa kita, saudara, itu diisi ketika saudara ada di dalam hadirat Allah. Lukas 15 ayat yang ke-18a dikatakan, ya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini sebuah cerita yang mungkin sering kita tahu atau kita dengar, atau mungkin saudara baru pertama kali mendengar cerita ini. Ada seorang anak yang meninggalkan rumah bapaknya, ya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, bapaknya belum meninggal, dia sudah meminta hartanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh dan dia menghabiskan harta warisannya itu sampai dia nggak bisa makan lagi. Satu ketika dia memakan ampas babi, saudari dikasihi oleh Tuhan, lalu dia teringat kembali ke rumah bapaknya. Dan Lukas 15 ayat 18a inilah, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dia tersadar di situ. Saudara, Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa seperti orang asing di tanah sendiri, di rumah sendiri? Seperti ada sesuatu yang hilang, sebuah kerinduan yang mendalam yang tak terungkapkan. Itulah jiwa kita yang mengingat rumah atau home, rumah sejati, tempat kita sepenuhnya dimengerti, tempat kita sepenuhnya diterima dan dicintai. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dunia yang penuh pencapaian, namun seringkali hampa akan makna ini, jiwa kita terus-menerus berziarah, mencari tempat untuk berpijak. Kita membangun rumah-rumah yang megah, kita membangun karir yang gemilang, kita membangun hubungan-hubungan sosial dalam kehidupan kita semua, namun tetap ada ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh Sang Pencipta jiwa itu semua. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, seperti ada pujangga Kristen berkata, Engkau telah menjadikan kami bagimu sendiri, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami menemukan istirahat di dalam-Mu. Bapak Ibu, mari yang pertama kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah kita menyadari keadaan kita sebagai manusia. Kita anak yang hilang di negeri yang jauh. Anak yang hilang di negeri yang jauh. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Saudara, perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang itu adalah potret yang akurat bagi jiwa kita semua. Itu adalah potret yang akurat, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap hidup saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Ya, pertama dikatakan di sana, di ayat 12, kalau saudara membaca dari Lukas pasal 15, dari ayat pertama sampai selesai. Di ayat yang ke-12 sampai 13, saudara, anak yang hilang itu berangkat dengan sombong. Ya, sang anak itu meminta warisan, sesuatu yang seharusnya diterima setelah kematian bapaknya. Ini anak kurang ajar banget sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Ya, inilah gambaran manusia yang ingin mengontrol hidupnya sendiri, terpisah dari otoritas ilahi dalam setiap kehidupannya. Saudara, anak ini akhirnya berangkat dengan sombong dalam setiap kehidupannya. Dan inilah gambaran manusia yang ingin mengontrol hidupnya sendiri, yang ingin terpisah dari otoritas ilahi dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah potret ya dari setiap jiwa manusia dalam hidupmu dan hidupku. Ya, mungkin juga ada kesombongan dalam setiap kehidupan kita,
ketika kita menjalani kehidupan ini, sama seperti anak yang hilang ini. Saudara, lalu kemudian dia meminta kebebasan di dalam setiap kehidupannya kepada bapaknya. Tetapi kebebasan yang dia minta itu berujung pada penderitaan. Berujung kepada penderitaan. Saudara, dia mau pergi ke negeri yang jauh. Itu bukan hanya lokasi geografis, tetapi keadaan spiritual di mana dia hidup terpisah dari sumber kehidupan. Kemewahan berubah menjadi kelaparan dan kebebasan menjadi perhambaan dalam setiap kehidupannya. Saudara, kebebasan yang dia minta itu ternyata berujung kepada Bapak Ibu Saudara dari penderitaan dalam setiap kehidupan anak yang hilang ini. Ya, kita pun juga kadang seperti itu. Kita mau bebas, kita nggak mau diatur-atur dalam setiap kehidupan kita semua oleh firman Tuhan. Tetapi hati-hati, saudara, itu bisa menjadi kelaparan. Satu ketika itu bisa menjadi perhambaan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kalau saudara nggak mau bertobat, maka berujung kepada kebinasaan dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang adalah potret yang akurat bagi jiwa kita semua. Yang ketiga, saudara, anak yang hilang ini akhirnya sadar di tempat atau di titik terendahnya. Ketika dia sadar, ya, di ayat 17 saudara bisa menemukan hal itu. Ketika dia sadar, Bapak Ibu Saudari, ya, di dalam setiap kehidupannya, Tuhan sering membiarkan kita juga terkadang mencapai titik terendah dalam kehidupan kita. Agar kita melihat ke atas, kita bersandar bergantung kepada Tuhan. Kesadaran ini adalah anugerah yang pertama dalam perjalanan pulangmu. Banyak orang sampai hari ini belum mau sadar. Sudah banyak peristiwa hidup terjadi, ya, di dalam setiap kehidupannya, tetapi tidak mau sadar-sadar juga. Saudara, biarlah kita semua boleh tersadar di titik terendah dalam setiap hidup kita semua. Sama seperti anak yang hilang ini, dia tersadar. Saudara, Tuhan sering kali membiarkan kita sekali lagi mencapai titik terendah, agar saudara dan saya melihat ke Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kembali pulang kepada Tuhan. Saudara, kesadaran ini pun merupakan anugerah pertama dalam perjalanan pulangmu. Sadarilah, inilah keadaan manusia. Dan saudara diajar mengenai anak yang hilang, ya, yang pergi ke negeri yang jauh itu dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap manusia secara spiritual yang adalah anak yang hilang itu terpisah dari Bapa surgawi. Dosa bukan sekedar saudara dan saya melanggar aturan, tetapi ada pemisahan secara relasi hubungan saudara dengan Allah yang hidup. Dosa itu membuat saudara dan saya memiliki relasi yang jauh, relasi yang terputus dengan Allah. Inilah gambaran spiritual, ya. Dalam setiap hidup saudara dan saya, kita terpisah dari hadirat Bapa kita semua. Kita terpisah dari hubungan dengan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal manusia pertama itu bisa ngobrol, bisa ngomong loh, langsung kepada Allah. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, saudara tahu Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya Adam dan Hawa itu dibuang, Bapak Ibu Saudari, dari taman itu. Tapi saat itu mereka bisa berbicara dengan Allah. Betapa indahnya kehidupan itu sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, warisan yang diminta anak itu, ya, khususnya anak yang hilang di ayat yang ke-12, itu melambangkan karunia hidup dari Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Anak ini meminta warisannya dalam setiap kehidupannya. Padahal, ya Bapak Ibu Saudari, setiap warisan yang diminta anak itu melambangkan karunia hidup dari Allah. Ada talenta, ada waktu, ada sumber daya yang kita gunakan, ya, untuk diri sendiri tanpa mempedulikan Sang Pencipta, Sang Pemberi talenta, Sang Pemberi waktu, Sang Pemberi sumber daya. Bapak Ibu, mari, apa yang sedang saudara dan saya kejar hari-hari ini? Warisankah dalam setiap hidup saudara? Atau hubungan dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi dalam setiap kehidupan kita semua? Evaluasi kembali prioritas hidup kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, waspadai negeri yang jauh di mana anak yang hilang itu pergi ke sana. Kita pun juga perlu mewaspadai
Ya, di dalam setiap pikiran kita. Bisa saja kita secara fisik ada di dalam rumah, di dalam gereja, tetapi hati kita di negeri yang jauh. Bapak Ibu Saudari, kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak menikmati doa dalam setiap hidup kita semua. Hati kita di negeri yang jauh. Negeri yang jauh. Bapak Ibu Saudari, waspadai negeri yang jauh ini di dalam setiap pikiran-pikiranmu. Ketika saudara dan saya lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bergantung kepada Tuhan. Ketika saudara lebih mengandalkan materi yang kau punya daripada saudara bergantung kepada Tuhan. Waspadai negeri yang jauh ini dalam setiap pikiran-pikiran saudara dan saya. Saudara, negeri yang jauh ini, ketika hatimu dan hatiku ada di negeri yang jauh. Ketika saudara mencari kepuasan dalam pencapaian. Ketika saudara mencari kepuasan di dalam hubungan antar manusia, saudara mencari pengakuan atau saudara mengejar harta sampai hari-hari ini dalam setiap hidup saudara. Waspadai negeri yang jauh dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kamu dan saya merasa hampa, ingatlah baik-baik, meski sudah mencapai target duniawi, itu bisa menjadi alarm spiritual bahwa kita perlu pulang. Kita perlu kembali pulang ke dalam pelukan Bapa di dalam setiap hidup kita semua. Ke dalam pelukan Allah, ke dalam hadirat Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ketika kamu satu ketika merasa hampa, atau mungkin hari-hari ini kalian merasa hampa, ya, kalian sudah mencapai segala target duniawi dalam setiap hidup kalian semua, itu bisa menjadi alarm buat jiwamu. Alarm spiritual bahwa saudara dan saya perlu pulang dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yunus, di dalam Yunus pasal yang pertama, dia lari dari panggilan Tuhan ke Tarsus. Bapak Ibu Saudari, Tarsis. Ya, Yunus lari dalam setiap kehidupannya. Namun dia tidak bisa lari dari kekosongan jiwanya dalam setiap kehidupan Yunus. Ya, satu ketika dia dipanggil untuk pulang kembali, ya, untuk menyelamatkan Niniwe pada saat itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan, namun dia tidak bisa lari dari kekosongan jiwanya. Tuhan ada dimanapun di dalam setiap kehidupan Yunus. Marta juga demikian, dia sibuk melayani tetapi gelisah, ya, dan tidak merasakan home. Dia tidak merasakan rumah di hadapan Tuhan Yesus sendiri loh. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang dialami Marta dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, inilah keadaan manusia, seperti anak yang hilang di negeri yang jauh, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita semua merenungkan, ada perjalanan pulang yang bisa saudara ambil. Inilah langkah-langkah pentingnya. Saudara, ya, walaupun saudara kita ada keadaan manusia yang sering kali membuat kita di negeri yang jauh itu. Saudara, saya mau mengajak kita semua pulanglah. Pulanglah dalam hadirat Bapa. Inilah langkah-langkahnya kalau saudara rindu pulang ke dalam hadirat Allah dalam hidupmu. Saudara, yang pertama, akui dengan jujur. Ya, seperti anak yang hilang ini di ayat 18. Aku telah berdosa. Saudara, tidak ada pemulihan tanpa pengakuan. Kalau saudara mau pulih, saudara perlu akui. Amin, itu kebesaran hati dalam setiap hidup saudara. Ya, itu tanda saudara rendah hati. Dalam kehidupanmu tidak ada pemulihan tanpa pengakuan. Kita harus jujur tentang kondisi spiritual setiap kehidupan kita semua. Akui dengan jujur di hadapan Allah. Saudara, untuk saudara mau pulang, saudara perlu mengakui dengan jujur. Ya, aku telah berdosa. Ya, tidak ada pemulihan tanpa pengakuan. Yang kedua, saudara ada keputusan untuk bangkit. Untuk saudara menemukan perjalanan pulang itu, selain mengakui dengan jujur sebagai langkah pertama saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada keputusan untuk bangkit. Karena di sana dikatakan aku akan bangkit dan pergi. Penyesalan tanpa tindakan itu adalah kesia-siaan. Saudara, pulang itu memerlukan keputusan. Pulang itu memerlukan tindakan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara mau pulang atau saudara mau kembali ke dalam hadirat Allah, saudara ada keputusan untuk bangkit. Saudara, ada tindakan dalam setiap kehidupan saudara untuk kembali
ke dalam hadirat Allah itu. Pulanglah Bapak Ibu Saudari. Belajarlah berdoa kembali. Belajarlah memiliki waktu-waktu intim kembali dengan Allah yang hidup dalam setiap hidup saudara. Belajarlah meninggalkan dosa dalam hidupmu. Ya, ini keputusan kita semua. Selain kita tadi mengaku dengan jujur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara memutuskan untuk bangkit dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara di sana dikatakan, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapakku. Pulang berarti saudara melepaskan hak. Dan saudara menyerahkan diri kepada kemurahan Bapa. Jadi saudara tahu ketika saudara mau pulang kepada Bapa, saudara tahu perlu memiliki kerendahan hati. Perlu memiliki kerendahan hati seperti hamba. Ya, kalau saudara tahu hidupmu bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, saudara, kita perlu datang kepada Allah yang hidup sebagai hamba. Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapakku. Pulang itu berarti melepaskan ego, melepaskan kesombongan, melepaskan hak, dan saudara menyerahkan diri kepada kemurahan Bapa untuk memelihara, menjaga setiap hidupanmu. Inilah langkah yang saudara diingatkan dalam perjalanan pulang dalam hidupmu dan hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi di bagian yang kedua ini ada perjalanan pulang dan anak ini sadar dalam hidupnya. Anak ini sadar. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kesadaran itu akan kondisi rohani. Itu adalah anugerah pertama. Kalau saudara sadar akan kondisi rohanimu, itu adalah anugerah pertama. Ya, Bapak Ibu Saudari yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya memulai proses pemulihan. Karena kata sadar, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan di ayat 17 menggunakan kata Yunaninya eis heton elton, Bapak Ibu Saudari. Eis heton elton yang berarti datang kepada dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa kembali kepada identitas sejati sebagai anak Allah. Kita ini semua sebenarnya adalah anak-anak Allah. Ya, manusia ini adalah anak-anak Allah, buatan Allah. Bapak Ibu Saudari, tetapi karena dosa yang memisahkan saudara, ayo. Seringkali kita terjebak, tersesat di tengah-tengah kehidupan dunia ini sehingga kita lupa untuk pulang. Kita lupa untuk memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Saudara, mari. Saya mau mengajak kita semua, ayo kita datang kembali. Kamu ini adalah anak-anak Allah. Dimanapun kalian berada, itulah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan untuk pulang, saudara, jalan satu-satunya hanya lewat Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jalan pulang satu-satunya hanya lewat Yesus. Gak boleh lewat yang lain, atau gak ada sama sekali lewat yang lain. Itulah iman kekristenan yang kita yakini. Ya, dalam hidup saudara dan saya. Jadi mari Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, di mana posisimu hari-hari ini? Praktekkan pemeriksaan dirimu. Ya, Bapak Ibu Saudari, praktekkan, cek kondisi jiwamu. Di mana posisimu hari-hari ini? Apakah dekat? Apakah jauh daripada Bapa? Kamu cek sendiri dalam hidupmu. Apa yang membuat kalian merasa di rumah atau mungkin terasing secara spiritual? Saudara bisa mencek hal ini dalam setiap hidup saudara. Mari praktekkan setiap hal ini. Apakah saudara jauh, apakah saudara dekat kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara jauh, ayo bangkit dan pergi. Bangkit kembali dari rutinitas spiritualmu yang mati. Bapak Ibu Saudari, mari kita bangkit dari rutinitas spiritual yang mati dalam setiap hidup kita semua. Mari kita bangkit dari keputusasaan dan rasa bersalah yang melumpuhkan setiap hidupmu dan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudari, kita bangkit. Kita kembali pergi melalui setiap doa, melalui setiap pengakuan dosa dan pertobatan dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah langkah konkretnya untuk saudara bangkit dan pergi. Sadarlah dalam hidupmu dan hidupku, ya, supaya saudara dan saya bisa bangkit dari setiap rutinitas spiritual. Saudara bisa bangkit dari setiap keputusasaan dan rasa bersalah, ya, dan saudara bisa pergi melalui doa. Lalu kemudian latihlah dengan rendah hati. Latihlah dengan rendah hati.
Ya, karena di ayat 19 anak yang hilang itu berkata, jadikan aku sebagai upahan Bapa. Saudara, anak yang hilang ini memiliki atau melatih setiap kerendahan hati dalam setiap kehidupannya. Dia rela melayani di posisi yang tidak terlihat. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia rela melayani posisi yang tidak terlihat. Saya pernah mendengar satu ketika, ya, seorang pendeta dia sedang bersaksi. Ya, di gereja di mana dia layani, saudari, itu adalah orang-orang yang kaya, ya, dalam setiap kehidupannya. Salah satunya anak dari orang kaya. Ketika melayani di gerejanya, Bapak Ibu Saudari, karena dia sudah bertobat, ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, dia mau loh jadi usher. Usher tapi mulainya dari parkiran, Bapak Ibu Saudari. Dia mau jadi usher tapi mulainya di parkiran. Jadi setiap jemaat yang datang di parkiran kendaraan mobil, entah itu mobil atau motor, Bapak Ibu Saudari, dia bisa menyambut. Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah. Ya, dia sambut Bapak Ibu Saudari. Padahal anak orang kaya. Tetapi itulah ketika saudara dan saya sudah bertobat, kita belajar untuk merendahkan hati kita semua dan kita rela melayani di posisi-posisi yang tidak terlihat. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi walaupun posisi itu tidak terlihat secara manusia, tetapi Bapak Ibu Saudari, Allah melihat, malaikat itu mencatat tuh setiap pelayanan-pelayanan saudara yang tidak terlihat. Mungkin saudara mendukung, ya, konsumsi, ya, gerejamu. Saudara mendukung Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan pelayanan-pelayanan di balik mimbar, ya, atau di bawah mimbar, ya, enggak kelihatan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, malaikat itu mencatat setiap peran-peran kita semua untuk melayani Tuhan dengan tulus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi upahnya sama, yang di mimbar, yang di bawah mimbar, di belakang mimbar, upahnya 1 dinar Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari relalah melayani di posisi yang tidak terlihat. Saudara menerima bahwa kita layak menerima kasih karunia, bukan karena layak, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Kita menerima kasih karunia ini bukan karena kita layak, tetapi karena kemurahan Bapa. Kemurahan Bapa dalam setiap hidup saudara dan saya. Petrus itu setelah menyangkal Yesus, Bapak Ibu Saudari, di dalam Lukas pasal 22, dia pergi keluar. Dia menangis dengan sedihnya. Ternyata tangisan Petrus pada saat itu awal perjalanan pulangnya. Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan. Dia benar-benar sadar. Dia benar-benar mau bertobat dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara belajar dari pemungut cukai di dalam Lukas 18. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini, katanya. Saudara, pengakuan sederhana ternyata membuka pintu pemulihan dalam setiap kehidupan mereka semua. Baik Petrus, baik si pemungut cukai. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita semua. Bapak Ibu, ayo pengakuan-pengakuan yang sederhana, tangisan-tangisan di ruang-ruang pribadi kita semua. Saudara, itulah awal perjalanan kita pulang. Membuka pintu pemulihan supaya saudara bisa berjalan pulang ke dalam rumah Allah, ke dalam baitnya yang seharusnya memberikan kesukaan setiap hari dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua, saudara dan saya diingatkan, ya. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, mengenai tema home atau pulang kepada Bapa dan menemukan tempat yang selayaknya bagi jiwamu. Yang ketiga, saudara, di sini kita bisa belajar mengenai sambutan Bapa. Kita pikir kalau anak ini udah kurang ajar, ya Bapak Ibu Saudari, udah minta harta, ya, udah menghabiskan pula. Kita pikir bapaknya ini akan marah, akan ngamuk. Syukurin lu, ngapain sih lu pergi-pergi ke sono? Kan udah bapak bilang, udah di rumah aja enak. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudari, bapaknya gak demikian. Ternyata bapaknya menyambut. Kasihnya melampaui pengharapan anak itu. Saudara, bapaknya menyambut pada saat itu. Ada belas kasihan ketika anak ini berjalan pulang dari kejauhan, bapaknya melihat. Sementara dikatakan, ya, di ayat yang ke-20, sementara anak itu masih jauh, Bapak Ibu Saudari, bapaknya itu berlari. Dia melihat, bukan diam saja, tetapi dia melihat, dia berlari. Saudara, wah, ini luar biasa bapak itu.
Allah tidak menunggu ya kita sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Dia menyambut kita di tengah-tengah ketidaksempurnaan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia menunggu kita dengan ya di tengah-tengah ketidaksempurnaan saudara, karena belas kasihannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang melampaui segala akal, melampaui setiap pengharapan-pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudari, semerah apapun dosamu dalam setiap hidupmu, sehitam apapun kehidupanmu di masa lalu, mari datang kembali kepada Allah. Bertobatlah, bertobatlah. Dia akan menerimamu karena belas kasihannya yang tidak bersyarat itu. Ya, dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, sambutan Bapaknya, selain belas kasihan yang berjalan ya dalam setiap kehidupan anak tersebut, saudara, yang kedua, ada pemulihan penuh dalam setiap kehidupan anak yang hilang itu. Saudara yang terkasih, Bapaknya itu di ayat 22 sampai 24, Bapaknya itu memberikan jubah yang terbaik. Ya, jubah terbaik itu berbicara tentang penutup aib. Ya, dan pemulihan martabat dari anaknya itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi aib anak itu sebagai anak bapaknya itu ditutupi dengan jubah yang terbaik. Bapaknya memberikan jubah terbaik, bapaknya memulihkan martabatnya di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita yang mau kembali pulang kepada Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia menutup setiap dosa, aibmu. Ya, saudara akan dipulihkan di dalam setiap hidupmu. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ingat-ingat masa lalu. Dosamu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah diampuni. Ketika saudara dan saya mau datang dalam hadirat Tuhan, Dia akan memberikan jubah terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan darah Yesus Kristus itu cukup untuk menebus setiap dosa-dosamu ya di masa lalumu, di mana engkau dan saya menghidupi setiap dosa-dosa itu di masa-masa kebodohan kita semua. Bapak Ibu, mari, inilah pemulihan penuh yang pertama. Bapak itu memberikan jubah terbaik yang berbicara tentang menutup aib dan memulihkan setiap martabat dari setiap anak itu. Yang kedua, Bapak itu memberikan cincin. Bapak Ibu Saudari, cincin itu adalah otoritas ya dan keanggotaan dalam keluarga. Ada otoritas ketika anak ini diberikan cincin kembali oleh Allah ya atau oleh bapaknya pada saat itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, otoritasnya dipulihkan. Keanggotaan dalam keluarganya ini menandakan bahwa anak itu kembali ke dalam keanggotaan keluarga Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kembali kepada Allah. Saudara, kamu dan saya akan diberikan cincin, otoritas dan keanggotaan dalam keluarga Allah. Mungkin saudara bisa dibaptis. Saudara percaya kepada nama Yesus Kristus, lalu kemudian saudara dibaptis. Bapak Ibu Saudari, kamu bukan orang yang jauh. Kamu punya keluarga, keluarga rohani ya di dalam hadirat Allah. Kamu bukan orang asing ya di dalam hadirat Allah. Kamu disambut kembali oleh Allahmu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, pemulihan penuh dalam setiap kehidupan anak yang hilang itu. Saudara, ada kasut yang diberikan di dalam setiap kehidupan anak itu. Bapak Ibu, status kita sebagai anak adalah merdeka, bukan budak. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, status kita sebagai anak-anak Allah bukan budak Bapak Ibu Saudari, tetapi adalah anak-anak yang merdeka. Tuhan rindu di dalam setiap kehidupan kita semua, kita memilih jalan untuk kembali pulang. Dia akan memberikan kasut ini supaya statusmu sebagai anak merdeka, bukan sebagai budak lagi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang keempat, pemulihan yang penuh dalam setiap kehidupan anak yang hilang ini. Saudara, ternyata bapaknya membuat pesta sukacita. Bapaknya membuat pesta sukacita. Saudara, ada perayaan surgawi atas setiap satu jiwa yang pulang. Jadi betapa berharganya ya dalam setiap hidup saudara, kalau ada satu jiwa yang bertobat, satu jiwa yang pulang dalam setiap kehidupan kita semua ke dalam hadirat Allah. Wah Bapak Ibu Saudari, maka surga bersuka cita karena satu jiwa yang bertobat itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saya percaya, saya mau melayani. Saya ini sudah terbiasa melayani dari ratusan orang. Saya pernah melayani di ribuan orang, ratusan orang sebagai pembicara. Ya,
puluhan orang, belasan orang, bahkan sampai 2-3 orang Bapak Ibu Saudara. Saya sudah terbiasa untuk melayani ya jiwa-jiwa. Ya Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Saudara, saya menghargai walaupun 2-3 orang yang hadir. Bahkan kalau di channel ini mungkin hanya beberapa orang yang hadir. Saudara, semangatnya tetap sama. Kenapa? Karena saya percaya mungkin 1 jiwa itu bisa diselamatkan. Ya, mungkin ada 10 orang, 1 jiwa itu diselamatkan. Saudara, surga bisa bersuka cita. Ada perayaan surgawi atas setiap 1 jiwa yang bertobat dan pulang. Dan saya, Bapak Ibu Saudari, belajar dari pelayanan Filipus. Ya, bagaimana dia melayani sida-sida Ethiopia. Gak banyak orang. Hanya 1 mungkin Bapak Ibu Saudari dia layani. Dan sida Ethiopia itu jiwanya bertobat. Hidupnya bertobat, mau mengenal Kristus dalam setiap kehidupannya. Maka setiap jiwa yang bertobat itu, maka di sorga Bapak Ibu Saudari ada perayaan sukacita atas setiap 1 jiwa yang pulang itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah pemulihan penuh. Bagaimana sambutan Bapamu, ada kasih yang melampaui pengharapan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang ketiga. Saudara diingatkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, Allah berlari menyambut kita semua. Dalam budaya Yahudi, ya, seorang bapak terhormat itu tidak akan berlari, ya, tetapi Bapa surgawi kita justru dia berlari untuk memeluk kita semua. Dia rindu berhubungan dengan kita secara pribadi. Saudara, untuk menyambut setiap kehidupan kalian yang bertobat. Ini menunjukkan inisiatif dan kerinduan Allah akan setiap pemulihan hubungan. Jadi Allah itu rindu Bapak Ibu Saudari berhubungan mesra dengan kalian anak-anaknya. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa saya tidak hanya memulai channel ini langsung dengan khotbah, doa dan khotbah. Saya tidak memulai dengan itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, walaupun bisa saja ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya memulai saudari dikasih oleh Tuhan untuk saudara berhubungan secara pribadi dengan Allah. Ya, di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing. Saya mengajak, ada jiwa-jiwa yang bisa, ada jiwa-jiwa yang masih belum. Tetapi saya terus mengajak saudara dan saya, ayo hadir dari awal, pertengahan sampai akhir. Nikmati hadirat Allah. Nikmati, karena Allah rindu berhubungan mesra dengan kita semua. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, mari hiduplah dalam realitas pemulihan dengan Bapa. Setiap pagi kenakan identitas baru di dalam Kristus. Katakan, aku adalah anak yang dikasihi. Amin Bapak Ibu saudari. Kita semua adalah anak yang dikasihi. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, gunakanlah otoritas sebagai anak Allah untuk berdoa, untuk mengampuni, untuk memberkati, untuk menjadi saluran berkat. Gunakanlah otoritas itu untuk saudara dan saya memiliki hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah, dan tentunya hubungan yang baik juga secara horizontal dengan sesama manusia. Saudara hadir, saudara hidup untuk menjadi saluran berkat kasih Allah kepada setiap mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, hiduplah dalam realitas pemulihan dengan Bapa. Ya, saudara bisa berjalan dalam kebebasan sebagai anak Allah, bukan mentalitas budak dalam hidupmu. Ya, saudara diberikan kebebasan, tetapi ingat baik-baik, kebebasan yang kalian punya dalam setiap hidupmu dan hidupku adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Amin. Saudara, Allah nggak setel Adam dan Hawa seperti robot. Ya, dia nggak kunci, dia berikan kuncinya, nanti di setel kamu harus taat. Lalu kemudian Adam dan Hawa itu seperti robot taat. Tidak. Dia memberikan dia memberikan kehendak bebasnya supaya manusia dapat bertanggung jawab dalam setiap pilihan-pilihannya. Amin Bapak Ibu saudari. Demikian juga dengan hidup orang-orang Kristen. Saudara diberikan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Bukan supaya saudara dan saya hidup di dalam dosa kembali, tetapi saudara dan saya belajar untuk bertanggung jawab, menjalani kehidupanmu sehari-hari dengan memilih tetap di dalam hadirat Allah. Bapak Ibu saudari, tirulah karakter Bapamu dalam hubungan. Bapak Ibu saudari, sambutlah orang yang masih jauh. Mungkin mereka yang berbeda,
Mungkin mereka yang tersingkir, mungkin mereka yang gagal di dalam setiap hidup mereka. Mereka yang tersakiti, mereka yang tidak diayomi, tidak dilihat ya secara komunitas status sosial dalam hidup mereka. Sambutlah orang-orang yang masih jauh itu. Ya, mungkin nanti ada kaum yang sesama jenis datang ke gereja, layani. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jadilah berkat teladan dalam setiap hidup mereka. Rayakan pemulihan orang lain tanpa rasa iri dalam setiap hidup saudara. Ketika ada orang-orang yang bertobat datang kepada Tuhan, rayakan pemulihan ini. Ya, jangan merasa iri dalam setiap hidupmu, tetapi saudara kita rayakan bersama-sama. Ada satu orang bertobat. Jangan seperti si sulung itu ya, adiknya pulang dia mah nggak happy. Ya Bapak Ibu Saudari, orang mah adiknya pulang kan happy ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi si sulung merasa cemburu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Gak boleh gitu. Kalau kita melihat ada orang-orang di sekitarmu mereka bertobat, keluarga-keluargamu bertobat, jangan unhappy, happy lah. Ya surga aja merayakan, masa kita gak merayakan? Ya, itu si sulung, saudara belajar dari si sulung itu. Bapaknya saja merayakan, kok dia gak ngerayain gitu? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia marah iri sama adiknya yang pulang itu. Padahal Bapak Ibu Saudari, adiknya ya dia mau datang kembali kepada Bapa. Makanya milikilah hati Bapa. Ya, tirulah karakter Bapa dalam setiap hubungan. Jangan tiru si sulung Bapak Ibu Saudari ya, di dalam setiap hidup kalian semua. Lalu kemudian terimalah pesta sukacita Bapa atas setiap kehidupan orang-orang yang sudah bertobat, atas kehidupanmu yang telah bertobat itu. Jangan terus hidup dalam penyesalan masa lalu. Banyak orang masa lalunya saya bilang Bapak Ibu Saudari yang hidup di dalam kebodohan. Banyak termasuk saya, termasuk mungkin Bapak Ibu Saudari. Ada orang-orang yang hidup di dalam masa lalunya dengan penuh kebodohan. Pilihan-pilihan yang diambil dengan penuh kebodohan Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Sehingga menyakiti hati Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita sudah bertobat, ayo jangan terus hidup dalam penyesalan. Jangan terus hidup di dalam setiap masa lalu. Lupakan masa lalumu Bapak Ibu Saudari. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran. Sama seperti kita nyetir mobil. Sekali-kali lihat spion boleh, sekali-sekali saja. Tapi kalau setiap hari, setiap saat saudara lihat spion terus, maka yang terjadi adalah tabrakan di depan sana. Karena saudara bukan fokus hidupmu sekarang dan masa depan itu. Tetapi saudara terus lihat spion. Saudara pasti akan kecelakaan kalau saudara lihat spion lagi naik mobil. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ayo. Jangan terus hidup di dalam masa penyesalan atau masa lalu saudara dalam penyesalan. Ikut sertalah dalam sukacita Bapa dengan hidup bersyukur. Dengan hidup belajar berkenan. Belajar hidup benar di hadapan Allah setiap harinya dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, Bapa dari anak yang hilang itu melambangkan Allah Bapa yang digambarkan oleh Yesus. Bahkan Musa pun Tuhan menyatakan diri sebagai Allah penyayang dan pengasih. Dia panjang sabar, dia berlimpah kasihnya dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudari, juru selamat itu inisiatornya adalah Bapa. Bapalah inisiatornya. Dialah juru selamat yang sejati dalam setiap kehidupan kita semua. Orang pusing-pusing ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Ya, juru selamat yang sejati itu adalah Bapa di sorga. Dialah Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang memberikan anaknya yang sulung sebagai korban untuk menebus setiap dosa, setiap hidup kita semua. Ya, inisiator dimulai oleh Bapa dan eksekutornya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan dan kita bersyukur. Ya, jadi Bapa dari anak yang hilang itu digambarkan atau melambangkan Allah Bapa yang sangat mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapa sangat mengasihi kita semua. Dan itu digambarkan ya oleh Yesus Kristus ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya. Datanglah kepada pribadi Yesus Kristus yang menggambarkan Bapa yang sempurna itu.
Ikutilah hidupnya, ikutilah jejaknya, teladanilah hidupnya. Bukan hanya cangkemmu saja, bukan hanya pengetahuan teologis dalam setiap hidupmu. Saudara pahami hal ini, lakukan setiap kehidupannya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ikuti kehidupan Tuhan Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Dialah yang akan membawa kepada hubungan yang benar dengan Bapa setiap harinya dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi saudara, kalau saudara mungkin di luar ada orang-orang yang pusing mengenai Tritunggal, berdebat dalam setiap kehidupan mereka. Allah itu berapa sih? 1 atau 3, 3 atau 1. Saudara datang aja di channel Pastor Deso. Saudara bisa menikmati hadirat Bapa dalam persekutuan dengan Bapa setiap harinya. Ya, saudara bisa menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus yang menggambarkan Bapa. Dialah jalan satu-satunya kepada Bapa. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa kalau tidak lewat Yesus. Oh pusing-pusing ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan Tuhan Yesus saja mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Ya memang kita semua punya Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari. Yesus saja di dalam setiap doanya dia berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kamu dan saya punya Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari, dia sendiri mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari, dan ketika saudara mau memiliki kehidupan yang berkenan kepada Bapa, contoh sulungnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Gak repot-repot kan Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang mengajar kita untuk menghidupi kehidupan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, roh daripada Allah. Untuk mengajar kita dengan sabar, ayo ketika kamu melakukan dosa, lalu kemudian kamu terus bangkit, ya kamu mengakui setiap dosamu itu, Roh Kudus mengingatkan, ayo bangkit kembali, ya. Roh Kudus yang menjamah setiap hati manusia. Jadi kalau Bapa itu ada di sorga, ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya kasih clue-cluenya. Bapamu ada di sorga. Rohnya itu ada di mana-mana. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Makanya saudara bisa menangis di Surabaya. Saudara bisa menangis ada yang di Jamah, di Malang. Ya di Jakarta, di Depok. Ya di Malaysia, di Venezuela. Ya di Afrika Bapak Ibu Saudari, di Afrika Selatan. Di Arab sana, di Eropa. Itu Roh Kudus yang bekerja. Membuat orang-orang bertobat. Membuat orang-orang kembali kepada jalan-jalan Allah di dalam setiap kehidupan mereka semua. Ya, tetapi kita semua punya Bapa yang di sorga. Yang saudara bisa jalan, ya berhubungan secara pribadi. Ketika saudara ada di pintu kamarmu. Di dalam pintu kamarmu maksud saya. Ya di dalam ruang-ruang kamarmu. Saudara bisa berdoa secara pribadi. Dan saudara bisa menemukan Bapa itu. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, ayo kita belajar. Kalau saudara belajar tentang teologis, itu bukan hanya memenuhi ini. Ya memenuhi setiap pikiran saudara. Nanti kalau ada perbedaan, kalau ada perbedaan teologis, orang akan berpikir, oh lu sesat lu, gak bener lu. Lu sesat lu sesat lu. Semua kita sesat-sesatkan karena perbedaan doktrin. Saudara yang sesat menyesatkan. Nanti pada pengadilan terakhir terbukti siapa yang sesat atau tidak. Yang bisa kita ikuti adalah keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Hidupilah kehidupan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya hidupmu setiap hari berbau harum di hadapan Allah. Ya saudara, ayo kita belajar. Makanya temukan pribadi yang benar. Ya Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara akan menikmati. Ya bukan hanya tahu di sini, tetapi saudara mengalami sendiri. Ya saya cuma pengen mengajak kita semua mengalami sendiri hadirat Allah itu yang indah itu dalam hidup saudara dan saya. Dan bagian yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar ada rumah sejati. Rumah sejati yaitu tempat yang disiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 ada janji tempat tinggal. Yesus menyediakan tempat di rumah Bapa, tempat yang selayaknya bagi setiap jiwa saudara dan saya. Karena jiwamu itu dirancang khusus oleh pencipta Bapak Ibu Saudari. Maka Tuhan sendiri memberikan tempat bagi jiwamu yang selayaknya. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah janji tempat tinggal yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang pertama.
Dia memberikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, rumah sejati atau tempat yang disiapkan oleh Tuhan kita Yesus. Selain janji tempat tinggal, saudara, dia menyiapkan jalan ke rumah Bapa. Yesus bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Ketika saudara mau pulang kepada Bapa, hanya lewat Yesus. Dia adalah jalan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dialah yang menghidupi kehidupan Bapa di dalam setiap kehidupannya. Dialah anak yang sempurna di dalam setiap kehidupannya. Kalau saudara mau datang kepada Bapa, saudara percaya kepada Yesus Kristus dan ikutilah jejaknya. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara gak usah pusing dengan pikirin doktrin ini, doktrin itu. Ya, seperti bapak-bapak gereja. Ya, mereka pusing kan mikirin doktrin ini, doktrin itu. Kalau gak ada yang sejalan dengan mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya nanti yang gak sejalan bisa dihabisi loh. Pada saat itu seperti itu Bapak Ibu Saudari, ngeri juga. Kalau berbeda keyakinan, berbeda doktrin, dihabisi. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi perumusan doktrin-doktrin sejarah gereja itu membuktikan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya untuk menjaga ajaran. Tetapi juga Bapak Ibu Saudari, latar belakangnya saudara tahu. Ada perbedaan-perbedaan sedikit, bukan hanya di kata-kata yang sesat, tetapi bisa dihabisi juga. Jadi ngeri juga ya Bapak Ibu Saudari ya. Kalau saudara belajar dogma-dogma ya di dalam setiap hidup saudara yang berbeda. Makanya saudari, dogma itu terkadang ya, maaf ya, terkadang itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, kita sebagai orang percaya saling serang menyerang dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau tinggal yang benar, tinggallah di dalam kasih Kristus dalam hidup saudara. Karena dia yang membuat jalan ke rumah Bapa lewat pribadi Yesus Kristus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, rumah yang sejati, tempat yang disiapkan oleh Yesus yang ketiga, saudara mendapatkan kedamaian di tengah-tengah pengembaraan dalam hidup saudara. Meskipun rumah sejati kita nanti Bapak Ibu Saudari, tetapi kita sudah mengalami kedamaiannya. Ya sekarang melalui Roh Kudusnya. Walaupun nanti kita tempati rumah sejati itu di langit yang baru dan bumi yang baru itu, di Yerusalem baru, surga di mana Tuhan Yesus pemerintah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Meskipun itu nanti kita terimanya, tetapi kita sudah mulai mengalami kedamaiannya sekarang melalui Roh Kudus setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, mari. Saya mau mengajak kita semua, inilah poin yang keempat, saudara diingatkan supaya saudara dan saya benar-benar ya datang kembali kepada home yang sejati itu, rumah Bapa. Bukan sekedar destinasi akhir, tetapi Bapak Ibu Saudari, realitas relasional yang saudara butuhkan, ya hubungan yang sekarang dengan Allah Bapa. Kata tempat tinggal Bapak Ibu Saudari, mone, ya itu berarti tempat tinggal yang tetap, kediaman, itu menunjukkan keabadian dan stabilitas. Yesus adalah jalan sekaligus tujuannya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari hiduplah, ketika saudara hidup di bumi ini, milikilah mindset, hiduplah sebagai penghuni sementara. Penghuni sementara yang berinvestasi tentunya untuk perkara-perkara kekekalan dalam hidup saudara. Jadi investasikanlah waktumu, talentamu, hartamu untuk hal-hal yang membawa jiwamu kepada kekekalan. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah, miliki mindset ini, kamu hidup sebagai penghuni sementara. Mari lakukan setiap investasi kekalmu, baik waktu, talenta, tenaga, hartamu, untuk hal-hal yang akan membawamu kepada perkara-perkara kekekalan. Ya Bapak Ibu Saudari, miliki gaya hidup yang mencerminkan kewarganegaraan surgawi dalam setiap hidup saudara. Saudara katanya anak raja, maka anak raja, Bapak Ibu Saudari, ikutilah hidup rajamu. Ikutilah hidup Tuhanmu Yesus Kristus. Ikutilah teladan hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ikutilah jejaknya. Hiduplah sebagai mindset, ya, atau memiliki mindset sebagai penghuni sementara yang berinvestasi kepada perkara kekal. Lalu kemudian temukan home-mu di dalam Yesus. Temukan home-mu di dalam Yesus sehari-hari. Saat stres, saudara, di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyak tempat tinggal. Ada ruang untukmu. Saat kalian takut, jangan gelisah hatimu. Percayalah akan janjinya. Saat kalian bingung, saudara, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan.
Saudara, ikutilah dia langkah demi langkah dalam setiap hidupmu. Ikutilah prosesnya, nikmati prosesnya. Temukanlah home itu. Temukanlah rumah sejati saudara di dalam Yesus Kristus sehari-hari. Bapak Ibu Saudari, dan yang ketiga, langkah praktis yang saudara bisa lakukan. Bangunlah tempat tinggal spiritualmu. Waktu teduhmu yang konsisten sebagai kamar pribadi di rumah Bapamu. Temukanlah Bapak Ibu Saudari, ayo ya. Bangunlah tempat tinggal saudara secara spiritual. Bukan hanya membangun tempat tinggal saudara secara fisik, ya, menginvestasikan, membayar setiap bulannya, membeli langsung dengan nilai-nilai ya yang fantastis. Ada yang miliaran beli properti rumah untuk tempat tinggalnya. Ya, ada yang sampai ratusan juta dan lain sebagainya. Saudara, tetapi saya mau mengajak kita semua, bangunlah tempat tinggal spiritualmu. Waktu teduhmu yang konsisten, itu sebagai kamar pribadi di rumah Bapamu. Komunitas-komunitas iman yang kalian ikuti, itu sebagai ruang keluarga spiritualmu. Bapak Ibu, sama seperti Abraham, dia tinggal di kemah sambil menantikan kota yang dijanjikan Allah dalam setiap kehidupan Abraham. Maria juga demikian. Dia belajar duduk dekat kaki Yesus dan menemukan home di dalam hadiratnya, di dalam setiap kehidupan Maria. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara, saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita bisa mengaplikasikan praktis, menemukan home dalam setiap perjalanan kehidupan pulang saudara. Bapak Ibu, yang pertama, berhentilah mencoba menjadi tukang bangun dalam setiap kehidupan rumahmu. Berhentilah mencoba menjadi tukang bangun dalam setiap kehidupan jiwamu. Serahkan setiap rancangan hidupmu kepada arsitek jiwamu. Dialah yang mengetahui setiap bentuk home yang sejati bagi kita semua. Berhentilah mencoba untuk menjadi tukang bangun sendiri dalam kehidupanmu sendiri. Serahkan kepada Allah rancang bangunnya. Ya, serahkan kepada Allah blueprintnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena dia adalah arsitek jiwa. Dia adalah arsitek agung bagi setiap hidup jiwamu. Dia mengetahui setiap bentuk home yang terbaik, home yang sejati bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Serahkan rancangan hidupmu kepada Allah yang hidup. Yang kedua, saudara, untuk menemukan home dalam perjalanan pulangmu, saudara jadikan mesbah keluarga sebagai cerminan rumah Bapa. Biarlah suasana rumah kita harus mencerminkan kasih, harus mencerminkan pengampunan, harus mencerminkan penerimaan, sama seperti di rumah Bapa. Jadi yang kedua, saudara jadikan mesbah keluarga sebagai cerminan rumah Bapa. Dan yang ketiga, hiduplah sebagai warga sorga. Ya, walaupun saudara hidup di bumi, ya, pola pikir, nilai, dan prioritas-prioritas sorga dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudari, mari untuk renungkan hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudari yang dikasih oleh Tuhan ada mentalitas sorga dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Ada mentalitas sorga. Saudara memiliki pola pikir, nilai-nilai sorga dan prioritas kita haruslah mencerminkan kewarganegaraan surgawi kita semua. Maka saudara dan saya yang ketiga, hidup sebagai warga sorga walaupun saudara masih hidup di bumi ini. Dan yang keempat, saudara menjadi home bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kalian bisa menjadi home, menjadi rumah juga, ya, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Seperti Bapa yang menyambut kita, kita juga dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menyambut orang-orang yang terhilang itu dalam setiap hidup kita semua. Jangan membenci mereka, kasihi mereka sebagaimana Allah mengasihi setiap hidup mereka. Saudara, inilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup saudara. Gereja itu adalah praktis dari home surgawi. Jadi kalau saudara mau sampai atau merasakan suasana surga dalam setiap hidup saudara, gereja ini praktisnya Bapak Ibu Saudara. Praktis itu ya, saudara harus, gereja itu harus menampilkan suasana surga. Jangan di gereja ya suasananya yang dihadirkan berantem. Penatua ini sama penatua ini ribut. Pendeta ini sama pendeta ini ribut. Jemaat ini sama jemaat ini ribut. Ya Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah prates ya, tes ya bahasanya, prates ya.
Kalau dalam tulisan taste, ya Bapak Ibu Saudari. Gereja adalah prates, ya dari home surgawi itu. Jadi Bapak Ibu Saudari, sama seperti saudara menikah kan, ada yang menikah. Kalau pengen kita menyewa, namanya apa tuh namanya? Konsumsi dalam wedding. Saudara harus merasakan dulu kan. Ikut dulu wedding orang lain, lalu kemudian merasakan masakan yang dirasa oleh setiap orang yang bikin konsumsi itu tuh Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau cocok maka deal, ya catering betul. Susah banget ya. Catering, ya Bapak Ibu Saudari itu kan harus dirasa dulu. Ya, kalau saudara cocok ya baru lanjut Bapak Ibu Saudari. Nah, gereja itu harus seperti itu. Ya. Harus menjadi prates dari home surgawi. Bapak Ibu Saudari, keluarga Allah itu ada di bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati home saja, tetapi juga menjadi home bagi orang lain dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya intisari dari seluruh kebenaran yang saya sampaikan pada saat hari ini. Kebenaran utamanya adalah home sejati itu adalah relasi yang dipulihkan. Home yang sejati adalah relasi yang dipulihkan dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus yang mengubah identitas, mengubah tujuan, mengubah setiap komunitasmu. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang tadinya kita orang asing, kita menjadi anak. Yang tadinya kita dari pencari, kita menjadi penyambut di dalam setiap hidup kita semua. Yang tadinya kita dari penghuni sementara, kita menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, saya akan akhiri pada kesempatan saat hari ini. Lihatlah sekelilingmu. Ya, kalau saudara ke gereja, saudara lihatlah sekeliling gereja saudara, kursi-kursinya. Kursi yang diduduki, ya di dalam setiap kehidupan gereja di mana kita hadir, ya kedatangan kita semua. Ya, satu ketika itu mungkin akan diduduki oleh orang lain dalam kebaktian-kebaktian berikutnya. Gedung yang saudara datangi setiap minggu itu, suatu hari mungkin akan direnovasi, mungkin akan diganti, mungkin akan hancur karena gempa, karena hal-hal lainnya, banjir dan lain sebagainya, kejadian-kejadian alam seperti yang terjadi, yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu tangan Bapa yang tetap terbuka. Mungkin selama ini kita seperti anak yang hilang itu. Kita membawa kantong plastik berisi sampah dosa, berisi rasa-rasa malu kita semua, kegagalan-kegagalan kita, kepahitan, penyesalan. Saudara, kita berpikir Bapa pasti akan menerimaku kalau aku membawa sesuatu yang layak. Tidak, Pak, Bu, Bapa hanya menginginkan hatimu, bukan prestasimu, bukan pelayananmu, bukan kesempurnaanmu. Hanya kamu yang Dia ingini. Jiwamu itu, kembalilah kepada Bapa dalam setiap hidupmu. Saudara, mungkin saat hari ini ada seseorang di sini yang telah lama tinggal di negeri yang jauh itu. Mungkin kalian telah lama tidak berdoa karena merasa tidak layak. Mungkin kalian melayani dengan tanganmu tetapi hatimu telah kering. Mungkin kalian datang ke gereja tetapi jiwa kalian masih di pengasingan di rumah yang jauh itu. Mungkin kalian tersenyum di luar tetapi menangis di dalam hati. Saudara, dengarlah, Bapa sedang berlari menyambutmu saat hari ini. Dia tidak peduli berapa jauh kalian pergi, tidak peduli berapa lama kalian tersesat, tidak peduli apa yang telah kalian lakukan. Saudara, luka di tangan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib itu sudah membayar semua jarak, semua dosa-dosa kita semua. Darahnya sudah membangun jembatan untuk saudara dan saya pulang. Mari Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ambillah tindakan iman. Saudara, katakanlah dalam hatimu, mulai saat hari ini saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya mau kembali. Saya mau kembali ke dalam hadirat Allah. Saudara, tutuplah matamu. Bayangkan Bapa Surgawi melemparkan tangannya mengelilingi setiap hidup kita semua. Jubah kebenaran yang menutupi aibmu. Cincin otoritasnya dikenakan kepada setiap jarimu. Dan kasut misinya diletakkan pada setiap kakimu. Dan pesta surgawi dimulai. Karena satu jiwa telah pulang itu. Keputusan ada di tanganmu pada saat hari ini. Ini akan mengubah kekekalan di dalam setiap hidupmu. Maukah kalian bangkit dan pulang
Maukah kalian berhenti menjadi tamu di hidupmu sendiri dan menjadi anak di dalam rumah Bapamu? Mari kita berdoa. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat kekal yang kita bisa bawa dan kita bisa praktekkan dalam setiap hidup kita semua. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami semua. Ya Allahku, dengan iman kami menerima setiap kebenaran-Mu ini untuk kami dapat lakukan dalam setiap kehidupan kami semua. Ya Allahku, terima kasih. Jadikan hati atau jadikan setiap hati kami sebagai rumah bagi-Mu Tuhan. Jadikan setiap keluarga kami sebagai cerminan kasih-Mu. Setiap langkah kami sebagai perjalanan pulang yang membawa jiwa-jiwa yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Engkaulah yang menuntun kami ke jalan pulang kami kepada Bapa kami yang telah mati untuk membawa kami kembali, yang bangkit untuk menyediakan tempat bagi setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati? Suara saya masih kedengaran Bapak Ibu Saudari? Ya, berapa banyak yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Suara Pastor Deso masih kedengaran ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Yang masih kedengaran saudara bisa tulis bersih jiwa, atau saudara masih kedengaran Pastor ya, karena saya takutnya nggak kedengaran suaranya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Bapak Ibu Saudari sudah 100 ribuan. Thank you ya buat tap-tap layar Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, buat share channel ini kepada setiap rekan-rekan yang membutuhkan kasih Kristus sebagai langkah untuk kita menginjil dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan takut, jangan malu ya, buat di status kita, buat di IG kita. Saudara jangan malu untuk mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Share channel ini kepada setiap rekan-rekan ataupun keluarga-keluarga besar kita yang membutuhkan kasih Kristus supaya mereka juga boleh bertumbuh dalam iman mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari lewat gift, lewat juga persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte apapun Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, bagi kalian semua yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, persembahan khusus untuk pembukaan TK, biaya yang kita butuhkan sekitar 70 juta. Saudara, jika kalian rindu untuk mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu semua lewat bio profil saya. Nanti saudara bisa klik di sana atau masuk ke profil Pastor Deso di TikTok. Lalu kemudian di profil itu ada BCA atas nama istri saya dan juga ada Social Bus. Ya, Bapak Ibu Saudari, bagi orang Indonesia gunakan BCA karena lebih memudahkan. Bagi orang-orang luar negeri selain di Indonesia, saudara bisa menggunakan Social Bus untuk mendukung pelayanan Pastor Deso. Social Bus itu kayak link, ya kayak website, nanti saudara bisa isi di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, nilai ataupun jumlah persembahan yang saudara rindu untuk memberikan persembahan itu bagi pelayanan Pastor Deso. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Buat kalian yang rindu memberi, ingat ya ada 3 syarat. Yang pertama, saudara digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi komandonya dari Roh Kudus. Ya, yang kedua, Bapak Ibu Saudari terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, saudara sedang melatih hidupmu untuk bermurah hati. Sedang latihan untuk bermurah hati. Jadi orang Kristen gak boleh pelit dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah memberkati, mendukung setiap pekerjaan Tuhan, saudara sedang menjadi rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudari, demikianlah pada kesempatan saat hari ini saya akan undur diri. Nanti kita mudah-mudahan ada ibadah jam 11 siang khususnya buat kaum wanita. Ya, Bapak Ibu Saudari, ya kilau cantik ilahi jam 11-an siang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu nanti bisa ikut bersama-sama kembali, khususnya kaum wanita jam 11 siang nanti. Dan juga jam 7 malam ada program
Gen Z Level Up for Jesus. Buat orang-orang muda jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian semua yang mau ikut kembali silahkan. Saudara bisa mengikut kembali dalam program ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Sampai bertemu kembali dengan saya Pastor Deso. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan yang kalian sudah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ingat, hidupilah setiap firman Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah berkomentar. Tadi ada dari Kalimantan, ada dari Jakarta, ya ada dari mana lagi nih Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada yang dari Gresik, ada yang dari Kediri, ada yang dari mana lagi, Kapuk, Jakarta, God bless you. Ya teman-teman semua, ya dari Jogja, ya dari mana lagi Bapak Ibu Saudari, Nganjuk, Jawa Timur, Madiun, ya Malaysia, Tuhan Yesus memberkati. Jakarta, God bless you. Bekasi tadi ada ya, haleluya. Ya dari Blitar, ya dari Semarang, God bless you. Makassar, Denpasar, tuh dari mana-mana tuh Bapak Ibu Saudari. Tangerang, Batam, ya Surabaya, ya Kalimantan. Dari Tanah Toraja, wow haleluya. Dari Tanah Toraja, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pangkalan Bun, ya dari Jogja, dari Blitar, lagi dari mana lagi. Ya terima kasih buat kalian semua kehadiran Bapak Ibu Saudari. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari dari Banyuwangi, semangat selalu Bu Ira. Ya, selalu jadi berkat dimanapun Ibu berada. Selalu kuat di dalam setiap kehidupan Ibu. Terus ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya selalu dikuatkan selalu. Ya, selesaikan setiap pertandingan imanmu sampai pada akhir kita menutup mata semua. Amin ya. Kalau mau curhat-curhat sama Pastor Deso, saudara masuk aja inbox. Nanti saya atau istri saya yang akan membacanya. Ya, atau saudara mau telepon, saudara minta aja nomor WA kepada Ibu Gembala lewat inbox ya, nanti akan diberikan. Khusus buat kalian yang perlu dilayani, ya bukan untuk yang aneh-aneh ya Bapak Ibu Saudari ya. Puji Tuhan, itu saja daripada Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Semangat selalu. Sampai ketemu lagi dalam program selanjutnya. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Oh iya. Bagi kalian, karena saya masih ingat kota Depok, Jawa Barat. Bagi kalian yang rindu ikut Natal bersama Pastor Deso, hari Minggu ini kami ada Natal di kota Depok jam 4:30 sore. Buat kalian yang rindu datang, saya undang khusus spesial buat teman-teman semua yang dari channel Pastor Deso. Kalau kalian ada di sekitar wilayah Jabodetabek, kalian rindu untuk hadir, boleh kalian hadir bersama-sama hari Minggu jam 4:30. Ya, saudara bisa cek nanti di inbox saja Pastor, aku rindu hadir dong dalam ibadah Natalnya. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya bagi kalian yang rindu hadir. Ya, nanti kami akan berikan alamat lengkapnya. Nanti kalau saudara bisa catat WA kami, ya Bapak Ibu Saudari, kita akan memberikan posisi maps-nya buat kalian semua. Yang ada di sekitar Depok saja Bapak Ibu Saudari ya. Mungkin dari Jakarta yang cuma setengah jam, 1 jam bolehlah kalau memang kalian bisa hadir. Ya, khusus hari Minggu ini ada Natal kita bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari jam 4:30 sore. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Buat kalian semua, senang rasanya melayani kalian semua ya. Karena itu suatu kehormatan buat saya secara pribadi. Karena saya melayani Tuhan yang saya yakini, yang menyelamatkan saya. God bless you. Bye-bye buat kita semua.